sekitar 29 juta untuk Pertalite. Kami ini punya sekitar 1,5 juta ton molasses sejauh ini. Sementara kita telah memulai sesuatu yang baru untuk urusan tebu. Ini jurus Jokowi siapkan swasembada gula dan energi bioetanol tebu. Pemerintah terus mendorong kemandirian Indonesia di bidang pangan, termasuk untuk komoditas gula. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 700.000 hektar untuk ditanami tebu. Dengan lahan seluas itu, Presiden Jokowi meyakini Indonesia akan bisa mandiri dan bahkan swasembada gula dalam 5 tahun ke depan. Guna mencapai target tersebut, Presiden meminta para petani dan pabrik gula di tanah air bekerja sama dengan baik. Selain itu, mesin-mesin yang ada di pabrik gula juga harus diperbarui dengan yang lebih modern dan menggunakan teknologi terkini. Selain itu, Presiden RI Joko Widodo secara resmi memulai program bioetanol tebu untuk ketahanan energi yang digelar di pabrik bioetanol PT Energi Agro Nusantara atau Enero, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Sumber: BPMI Setpres, Humas Sekretariat Kabinet, Humas Kementerian BUMN. Net 24 Jam mengabarkan. Siap sebagai off-taker dari produksi bioetanol ini. Pertamina setiap tahunnya menjual sekitar 29 juta untuk Pertalite, sekitar 2-3 juta Pertamax, dan itu bisa kita jadikan sebagai komponen blending untuk produk-produk Pertamina tersebut. Memang skalanya saya lihat masih terbatas ya, produksi bioetanolnya sekitar 30.000 KL per tahun. Namun demikian, untuk lokasi sekitar Surabaya dan Jawa Timur saya rasa itu cukup untuk kita gunakan. Tentunya kami mengharapkan produksi ini kualitasnya masuk ya, harus on spec sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua adalah masalah harga. Tentunya kami harapkan ketika blending ini dilakukan, harga yang disampaikan ke kami itu cukup kompetitif. Satu-satunya perusahaan energi baru terbarukan yang kita punyai, artinya BUMN baru kita ya di Enero ini. Jadi semangat kita adalah bagaimana kita mendukung ketahanan pangan dan energi di saat yang bersamaan. Karena kita bagian dari PTPN Group, di mana PTPN-nya focusing di gula, dan ini hasil sampingnya. Kalau pengolahan tebu menjadi gula itu kan ada hasil samping berupa molasses. Molasses inilah yang kita convert menjadi etanol. Rasionya umumnya antara 4:1, artinya 4 kilo molasses menjadi 1 liter etanol. Itu saat kita belum swasembada. Nantinya saat kita swasembada, pada saat kita mempunyai resources bahan baku yang cukup, yang kita lakukan adalah kita bisa memilih berapa banyak yang kita produksi sebagai gula, berapa banyak yang langsung kita convert menjadi etanol. Nah, yang hari ini kami berharap dengan momen yang sangat bahagia ini, kami berharap mandatori bahan bakar ini bisa segera berjalan begitu Pak. Minimal kalau ini segera berjalan, sudah ada role plan-nya, sudah ada modelnya begitu bahasanya, maka ke depan akan menciptakan seperti gunung es. Jadi seperti bola salju nanti akan menggelinding, karena secara potensi kami ini punya sekitar 1,5 juta ton molasses sejauh ini Pak. Sementara kita di pabrik ini kita hanya menyerap Telah memulai sesuatu yang baru untuk urusan tebu, karena kita gunakan varietas yang paling baru ini. Dan tadi Dr. Dino menyampaikan bahwa di sini tidak perlu pemupukan untuk yang nitrat, kemudian ya, potas tidak perlu, karena tanahnya sudah subur. Ini yang sangat bagus. Yang kedua, dengan telah ditanam ini yang sudah 26 hari, dilihat tadi hasilnya luar biasa. Biasanya di beras itu hanya nongolnya 2, di sini bisa nongol 4 atau 5. Ini juga sesuatu yang luar biasa, sehingga
tadi disampaikan kalau kita betul-betul bisa menyiapkan 700.000 hektar, kita akan mandiri, kita akan swasembada gula dalam 5 tahun itu. Dan akan saya siapkan yang 700 itu. Sekarang baru dapat 180.000 hektar. Kita butuhnya 700.000 hektar. Saya siapkan. Untuk 700.000 hektar itu akan tersebar. Iya, tersebar. Yang memang budaya menanam tebu yang baik memang di Jawa Timur bagus, Jawa Tengah bagus, di Jawa Barat juga bagus. Nah, nanti kita akan lari ke luar Jawa karena kalau lahan 700.000 hektar juga bukan lahan yang kecil ya. Tapi ini akan dengan sekuat tenaga saya akan siapkan. Ya. Dan Pak, setelah swasembada gulanya tercapai, berikutnya apa kaitannya dengan ketahanan energinya? Ya, larinya kalau gulanya tercapai nanti sebagian bisa dilarikan entah lewat proses molase atau langsung itu akan masuk ke etan yang kita mulai nanti dengan E5 dulu. E5 jalan E10 E20 kayak kita main dulu. B20 B30 untuk sawit ya, ini sama ini kita yang saya senang kita sudah ketemu jurusnya. Yang paling penting itu ketemu jurusnya sehingga tinggal implementasi yang harus terus diawasi ya. Baik, terima kasih Pak.